Masih dalam status kawasan sehingga itu menghambat alokasi anggaran kabupaten ya. DPRD Kabupaten Belitung menggelar rapat dengar pendapat RDP sehubungan adanya surat permohonan dari Kepala Desa Juru Seberang terkait permasalahan pertambangan ilegal, kawasan hutan lindung dan minimnya perhatian dan alokasi anggaran kabupaten selain ADD yang masuk ke Desa Juru Seberang. RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Christine Ferani, beserta jajarannya, Kades Desa Juru Seberang, Adriansyah beserta perangkat desa, para OPD dan instansi terkait. Kepala Desa Juru Seberang, Adriansyah, menyampaikan keluhan dalam audiensi terkait permasalahan kawasan hutan lindung, dan maraknya pertambangan ilegal di daerah mereka. Dari total luas desa 2.100 hektar, 95%-nya masuk dalam kawasan hutan lindung. Hal ini berdampak pada keterbatasan pembangunan desa, minimnya perhatian pemerintah, serta sulitnya masyarakat mengembangkan ekonomi. Masyarakat Desa Juru Seberang berharap ada kebijakan yang lebih adil terkait status lahan, sehingga pembangunan desa bisa berjalan, dan kesejahteraan warga meningkat tanpa terkendala aturan yang dinilai tidak berpihak kepada mereka. Jelas Adriansyah, Kepala Desa Juru Seberang. Menyikapi permasalahan yang ada di Desa Juru Seberang, dengan luasan kurang lebih 2.100 hektar, 95% daerah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, DPRD Kabupaten Belitung akan segera membentuk tim kajian dan percepatan usulan kawasan hutan Kabupaten Belitung, dan untuk permasalahan tambang DPRD menyarankan ke pemerintah Desa Juru Seberang untuk berkoordinasi kepada pihak yang berwenang. Ya, hari ini kami menerima audiensi dari Desa Juru Seberang, ya. Jadi Pak Kades dan jajarannya hari ini minta audiensi terkait permasalahan pertambangan ilegal, kawasan hutan lindung, dan minimnya perhatian dan alokasi anggaran kabupaten selain ADD yang masuk ke Desa Juru Seberang. Nah, kenapa permasalahannya? Ya, sebenarnya masalah klasik yang memang sudah lama, sudah diupayakan, tapi sampai hari ini belum ada hasilnya. Jadi kami tadi awal kami mendengarkan pemaparan dari Pak Kades bahwa Desa Juru Seberang itu 95%-nya itu adalah masuk dalam kawasan hutan lindung. Jadi dari 2.100 hektar itu 95%-nya itu masuk hutan lindung. Memang sudah ada usaha, ada upaya ya, program Tora juga sudah diusulkan, hanya belum membuahkan hasil. Tadi kami akhirnya menyarankan kepada Pak Kades ya kan, bahwa apa yang diusulkan itu harus melalui kajian. Ya, harus melalui kajian dan dokumen-dokumen pendukung, dan juga apa dampak ekonomi dan sosial dari rencana pengusulan pelepasan kawasan hutan lindung ini. Seperti itu. Dan juga masalah tambang ya. Nah, Desa Juru Seberang ini kan banyak tambang ya, yang Desa Juru Seberang ini bukan daerah tambang, juga bukan IUP, tidak ada IUP PT Timah yang ada di situ, dan juga ya berarti tambang-tambang ini sifatnya adalah ilegal. Ya. Nah, Pak Kades kalau untuk tambang ya kami hanya menyarankan kepada Pak Kades untuk berkoordinasi lah. Kalau memang daerah situ bukan diperuntukkan untuk tambang, ya harusnya tidak, aturan ya harus ditegakkan ya, artinya ya tidak boleh nambang di situ. Tapi kalau kita bicara urusan perut nih ya, jadi penambang ini juga mereka mau cari makan, bukan cari kaya. Nah, kalau mana membiarkan itu juga tidak boleh ya kan. Nah, terus kalau memang mau dilegalkan untuk tambang, ya harus ada proses hukum di sini ya kan. Aturannya ya harus dibuat dulu, memang daerah ini daerah tambang. Tapi kalau
memang ini bukan daerah yang diizinkan untuk tambang, ya menambang di situ ya ilegal ya, melanggar hukum. Nah, kami hanya menyarankan ya silakan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan kami berharap kalaupun nanti memang ada penegakan hukum di situ di daerah kawasan juru seberang, tolong jangan ada gejolak ya, selesaikan mediasilah dengan sebaik-baiknya ya, cari solusi yang terbaik karena masyarakat kita juga mau cari makan. Urusan perut ini repot ya, urusan perut ini kalau sudah terganggu ini akan jadi konflik yang besar gitu. Ya itu sih. Nah kalau terkait dengan pelepasan kawasan, ya tadi ada disampaikan bahwa dokumen usulan itu, usulan untuk pelepasan itu ada yang tidak sampai ke Kementerian Kehutanan. Nah kami rekomendasikan, ayo bentuklah satu tim ya, tim yang baru yang dikomandoi oleh bidang pemerintahan, dalam hal ini asisten 1. Nah kami berharap nanti Pak Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dilantik nanti pada tanggal 20 Februari juga akan memberikan dukungan yang maksimal. Nah, tim ini leading sektornya di bidang pemerintahan, tapi juga tentunya tim ini harus yang harus masuk dalam tim yaitu dari BPKH, itu harus ya. Bapeda, pemerintahan desa, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tata Ruang, PUPR, dan BPN. Nah, juga harus berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kementerian Kehutanan Provinsi.